kalau kita lihat ya, penggunaan handphone sehari-hari atau penggunaan media sehari-hari di Indonesia, rata-rata kita menggunakan 7 jam 38 menit. Ya, jadi rata-rata rakyat Indonesia ya apabila dikali jumlah dengan dibagikan kepada jumlah populasi yang mempunyai sambungan internet, maka setiap orang di antara kita ini ya rata-ratanya menggunakan sebanyak 7 jam 38 menit. Oke, 7 jam 38 menit. Dan yang paling banyak ya yang paling banyak digunakan dengan 7 jam 38 menit itu adalah pada sosial media. Di sini sosial media ada 3 jam 11 menit. Saya pikir sekarang akan lebih dari situ. Kenapa lebih dari situ? Karena makin ke sini sosial media menjadi alat yang luar biasa yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Dan itu bisa lintas umur. Dan itu banyak kecolongan kita, Pak. Bapak, Ibu sekalian, kita banyak kecolongan di sosial media. Ini kecolongan ya, kecolongan di sosial media. Berapa banyak anak-anak kita yang akses TikTok padahal umurnya masih di bawah 12 tahun misalnya, ya. Di bawah umur dia akses sosial media, bahkan dia punya akun sosial media. Nanti saya akan sedikit buat riset ya. Oke. Nah, kalau dilihat tahun 2024 ya, penetrasi internet, ya masuknya internet ke Indonesia itu sudah mencapai 79,5% dari populasi kita. Artinya apa? Per 2024, 79,5% dari populasi Indonesia itu punya internet. Untuk itulah makin sini ya, Bapak Ibu sekalian, makin kita lihat banyak TV yang gulung-gulung tikar. Kenapa TV gulung tikar ya? Sekarang nggak ada yang nonton TV itu. Kenapa? Karena sudah beralih kepada media-media digital. Di mana masyarakat lebih suka lihat YouTube, lebih suka lihat TikTok ya. Bahkan YouTube pun sekarang susah. Kalau dia terlalu panjang itu akan apa namanya akan sedikit yang menonton. Nanti kita akan bahas kenapa ya. Jadi kenapa sekarang YouTube itu mengeluarkan short sekarang ya. Dan penonton short itu lebih banyak dari penonton YouTube yang panjang. Ya, nah, nanti kita akan bahas kenapa tren ini terjadi. Dan ini terjadi di Indonesia per 2024 ya, sudah masuk hampir 80% populasi sudah punya internet. Nah, kalau dilihat presentasi antara 5 tahun ya, eh, presentasi ya, kalau kita lihat dari umur ya, umur 5 sampai 12 tahun, ini banyak sekali yang sudah pakai nih. Ya, bahkan di sini kalau dilihat persentasenya ada sudah sampai di atas 12%. Jadi ini di atas 12% ya, di atas 12%. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita bicara tentang umur di sini, umur kemudian di sini tadi umur 5 sampai 12 tahun, artinya ini usia sekolah Bapak Ibu sekalian, usia SD, bahkan usia TK nih 5 TK. Jadi anak TK ya sampai sampai umur sampai kelas 6 SD yang menggunakan internet itu sudah mencapai 12,27% dari populasi orang Indonesia yang menggunakan internet sebanyak 80% tadi ya. Oke, ada satu riset yang terbaru ya, riset baru lah. Ini masuk tahun 2025 awal atau akhir 2024. Ada satu online survei yang dilakukan oleh YouGov ya, menggunakan atau melibatkan 892 responden di Indonesia ya. Nah, eh, di sini dilihat ya adanya Info. peningkatan penggunaan sosial media yang dilakukan oleh anak-anak umur 18 tahun ya. Dan luar biasa kalau kita lihat di sini ada beberapa persen dari walaupun kecil ya dari 892 orang ini ada 4% yang secara menyeluruh atau full ya dia sudah lepas tangan ya dia bilang dia memperbolehkan anak dia untuk menggunakan sosial media tanpa restriksi apa-apa tanpa adanya pembatasan-pembatasan sementara 14% ada maksimum time limitnya ada limitasi waktu maksimum berapa lama dia bisa main oke. Nah kemudian ada 18% yang memang tidak membenarkan sama sekali anaknya untuk ya
untuk menggunakan sosial media. Jadi cuma 18% nih yang tidak memperbolehkan penggunaan sosial media. Ya, kemudian ada 28% ya yang memperbolehkan anak untuk mempunyai sosial media, tetapi apa? Tetapi menggunakan device atau menggunakan gadget orang tuanya untuk mengakses. Jadi 28% oke, tidak apa-apa, tapi harus pakai gadget orang tuanya. Oke. Nah, kemudian ada lagi 35% ya yang menggunakan gadget anak-anak tersebut, tetapi orang tuanya melihat, ya mengaku, ya orang tuanya mengaku bahwa dia secara periodikal, secara berkala dia cek tuh penggunaan dari sosial media anaknya. Oke. Nah, ada pernah satu wacana di mana sosial media itu dibatasi umurnya. Saya nggak tahu apakah berketerusan atau tidak wacana ini pada awal tahun ini, Januari itu sudah mulai ramai. Kenapa? Karena kita punya presiden di negara sebelah, di Australia ya sudah dibatasi, di Singapura juga dibatasi bahwa ada umur minimal untuk menggunakan apa sosial media. Nah, sebuah survei yang dilakukan oleh YouGov lagi ya pada Januari 2025 mengatakan bahwa 84% orang tua itu mendukung usaha untuk apa? Untuk menetapkan batas usia minimum. Oke. Nah, kenapa banyak orang tua yang tidak setuju dengan sosial media yang bebas, atau kenapa orang tua setuju dengan regulasi batasan umur atas sosial media? Karena di sini survei ya mengatakan bahwa 80% orang tua mengatakan bahwa di sana ada potensi paparan yang tidak sesuai usia. Itu pastilah ya. Itu pasti. Paparan tidak sesuai usia itu pasti. Itu pasti ada. Dan ini 81% orang tua concern dengan ini. Kemudian ada 74% ya yang mengatakan bahwa ada kemungkinan ada potensi untuk kecanduan. Ya, ada screen time yang berlebih dan kecanduan apa? Kecanduan layar. Nanti kita akan bahas proses kecanduan ini Bapak-bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa oh ini secara kesehatan mental tidak baik karena 70% mengatakan bahwa ada dampak negatif pada kesehatan mental. Ya, di mana ini sekarang ya sebetulnya teman-teman sekalian, ini ada satu anekdot yang lucu juga. Kalau kita bicara kesehatan mental, itu biasanya yang mengatakan kesehatan mental itu adalah orang-orang yang sudah selesai dari sandang, pangan, papan. Ya, jadi orangnya udah nggak lapar lagi, baru dia bisa ngomong kesehatan mental. Ya, tapi kalau orang yang masih perlu makan gratis ya, kayaknya susah untuk bicara apa kesehatan mental. Jadi biasanya orang-orang yang sudah bicara tentang kesehatan mental, biasanya orang yang sudah kenyang tuh ya. Orang yang sudah kenyang, orang-orang yang sudah selesai dengan urusan makan dan tidur serta pakaiannya tadi. Oke, nah mengatakan bahwa ada dampak kesehatan mental. Ya, kenapa? Karena ada bully dan macam-macam ya. Nah, itu apa namanya kesehatan mental yang luar biasa. Sebetulnya teman-teman sekalian, jangankan buat anak-anak, buat orang tua juga kadang-kadang ini apa namanya eh, sosial media ini nggak sehat, ya. Coba gimana nggak sehat? Kita setiap hari melihat orang-orang di sekitar kita, contoh ya, ini ada orang yang sedang kurang, sedang kesulitan, kesusahan ekonomi, ya, kesusahan macam-macam lah ya. Hidup kan tidak selamanya senang, hidup tidak selamanya baik. Nah, tiba-tiba di sosial media dia melihat ya orang-orang yang teman-teman dia yang tiba-tiba naik jabatannya, tiba-tiba pergi ke luar negeri, yang kemana-mana dia pergi dia bisa gitu loh. Ini sedikit banyak eh, merusak hati seseorang. Ya, mungkin bapak ibu-ibu bilang, wah hatinya dibenerin. Ya betul, ya. Cuman kan ada sedikit banyak ada dampak pada kesehatan mental gitu loh. Terganggu ya kan, hatinya terganggu. Ada yang begitu. Nah kemudian ada juga penyebaran misinformasi yang ditakutkan dari adanya sosial media di samping adanya cyberbullying atau perundungan cyber. Nah ini teman-teman khususnya yang ada di SDIK ya, ada di Disdik, kita harus tetap apa namanya tetap buka mata, kita harus tetap aware bahwa perundungan itu adalah salah satu di antara tiga ya penyakit yang ada di dunia pendidikan. Ini menurut Menteri Menteri Pendidikan.
terdahulu ya. Nadiem Makarim mengatakan bahwa ada 3 penyakit ya, ada 3 penyakit kronis dunia pendidikan Indonesia. Yang pertama adalah apa? Perundungan, ya. Kemudian ada kekerasan seksual dan yang ketiga adalah intoleransi. Nah, itu 3. Dan salah satunya ada perundungan cyber, perundungan. Nah, perundungan ini, bully ini sekarang kan sudah meningkat kepada cyberbullying gitu loh. Jadi bukan hanya offline bullying tapi ada cyberbullying.